Kunjungan Andrian Nikolaev di Indonesia. Pada Januari tahun 1963, Andrian Nikolaev, kosmonot ketiga yang mencapai antariksa, melakukan kunjungan bersejarah ke Jakarta. Pada November tahun yang sama, ia kembali bersama kosmonot Valery Bykovsky dan istrinya, Valentina Tereskova, kosmonot perempuan pertama yang terbang keluar angkasa. Kedatangan mereka tidak hanya menarik perhatian publik Indonesia, tetapi juga menjadi subjek pengawasan intelijen Amerika Serikat, CIA. Kunjungan ini dianggap sebagai bentuk dukungan Uni Soviet kepada Indonesia di tengah perjuangan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam pidato sambutannya, Presiden Soekarno menegaskan pentingnya kemajuan teknologi, terutama teknologi nuklir, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengajak generasi muda Indonesia untuk meneladani keberanian dan dedikasi para kosmonot Soviet dalam mengejar ilmu pengetahuan. Jika ingin menjadi negara besar, Indonesia harus ambil bagian dalam revolusi antariksa dan nuklir untuk menjawab penderitaan rakyat, kata Soekarno. Nikolaev menyampaikan dukungan kuat Soviet kepada Indonesia dalam konfrontasinya dengan Malaysia dan Belanda terkait Irian Barat. Uni Soviet memberikan dukungan militer yang signifikan kepada Indonesia, termasuk penyediaan jet tempur MiG, helikopter, dan kapal penjelajah Orsonikis yang kemudian dikenal sebagai KRI Irian. Selama kunjungan di Indonesia, mereka melawat ke beberapa daerah seperti Bogor, Yogyakarta, dan Surabaya. Di Jakarta, rombongan menyempatkan untuk berziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada para pahlawan yang gugur. Taman Makam Pahlawan merupakan salah satu tempat yang bersejarah, di mana setiap kunjungan para tamu negara di Indonesia, mereka selalu menyempatkan diri untuk berziarah. Setelah berkeliling Jakarta, rombongan kosmonot Soviet diajak oleh Presiden Soekarno untuk mengunjungi Istana Bogor, tempat di mana Presiden tinggal. Di sana diadakan jamuan yang meriah untuk menyambut kedatangan mereka. Presiden Soekarno sendiri telah menyiapkan hiburan untuk menyambut tamu negara tersebut. Mereka diajak untuk mengikuti pertunjukan seni tari yang telah disiapkan Presiden Soekarno untuk menghibur mereka. Setelah melakukan beberapa agenda di Bogor, mereka melanjutkan lawatannya ke Yogyakarta untuk mengunjungi Candi Borobudur yang terkenal. Sesampainya di Borobudur, rombongan disambut dengan sangat meriah oleh para pelajar. Di sana mereka berkeliling serta melihat-lihat arsitektur arca-arca yang berada di candi. Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia. Setiap tamu negara yang berkunjung ke Indonesia, mereka selalu menyempatkan untuk melihat keindahan arsitektur yang berada di candi tersebut. Dari Yogyakarta mereka melanjutkan lawatannya ke Surabaya. Di Surabaya, Nikolaev, yang dikenal sebagai pecinta binatang, bahkan menyempatkan diri mengunjungi kebun binatang Surabaya. Meskipun Bykovsky kurang menyukai komodo, mereka tetap terkesan dengan kunjungan tersebut. Pertemuan ini diakhiri dengan pertukaran cenderamata. Nikolaev dan Bykovsky menghadiahkan sejumlah buku kepada Soekarno, sementara Tereskova menerima medali Bintang Mahaputra Adi Pradana, seperti yang sebelumnya diterima Yuri Gagarin. Valentina Tereskova menambahkan bahwa penghargaan dari Indonesia merupakan penghargaan bagi para ilmuwan dan pilot Soviet. Ia berharap penerbangan antariksa tidak hanya dimonopoli oleh Soviet dan Amerika, tetapi juga oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Selama kunjungan delegasi di Indonesia dijiwai dengan suasana bersahabat, pertemuan menarik dan komunikasi langsung dengan warga setempat. Jika bukan karena perubahan politik yang tiba-tiba di Indonesia sejak tahun 1965 hingga akhir tahun 90-an dan mendinginnya hubungan antar negara pada masa Orde Baru, kosmonot Indonesia sudah siap dan pasti melakukan perjalanan keluar angkasa bersama salah satu misi luar angkasa Soviet, yang cepat atau lambat mungkin akan terrealisasi di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.